Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih Ustaz, sudah bersedia untuk saya wawancara hari ini. Inggih Ustaz, jadi mohon maaf sudah mengganggu waktu pian. Jadi ini alhamdulillah ulun terpilih untuk mengikuti menjadi mahasiswa PPG tahun 2023, angkatan yang ketiga Ustaz. Nah, dan di dalam mengikuti kegiatan tersebut, ulun diminta untuk melakukan wawancara kepada pakar. Nah, alhamdulillah di sekolah kita ada banyak pakar nih Ustaz, salah satunya Pian. Jadi Pian sebagai Direktur Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Banjarmasin, terkhusus lagi Direktur Pendidikan tentunya sangat paham dan mengerti terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika guru mengajar di kelas. Jadi pertanyaan yang pertama nggih Ustaz, itu setelah kami Eee, berdiskusi dengan rekan sejawat, kami itu memang sadar diri begitu Ustaz. Ketika kami mengajar di kelas, kami itu masih kurang pengoptimalannya menggunakan teknologi informasi ya. Mungkin ya sudah lumayan sih sebenarnya Ustaz ya, karena kita juga menggunakan LCD, menggunakan PowerPoint, tapi ya kita tidak boleh ya berpuas diri dengan itu saja gitu. Nah, jadi kami sadar diri juga, sebenarnya selain itu apa sih yang bisa kita pakai supaya siswa-siswa juga semangat mengikuti pembelajaran kita. Nah, jadi, kemarin itu ada kami bahas Ustadz, kita itu bisa ternyata menggunakan Canva dalam pembelajaran. Nah, ketika ditanya nih, ulun juga kemarin nanya, bukan hanya guru bahasa Inggris sih sebenarnya Ustadz ya, tapi juga menanya guru-guru mapel yang lain, bagaimana mereka adakah menggunakan aplikasi Canva ketika mengajar gitu ya, untuk meningkatkan engagement peserta didik di dalam kelas. Harapannya peserta didik semuanya aktif begitu, Ustaz. Ternyata memang tidak ada Ustaz, nggih, penggunaan Canva. Jadi selama ini penggunaan Canva yang kami lakukan itu hanya sebatas, ya kita bikin slide PowerPoint biar bagus, eye catching tampilannya kita bikin di Canva memang. Cuma ya ternyata Canva luas gitu Ustaz cakupannya. Nah, menurut Pian Ustaz, apa sih sebenarnya ya, penyebab masalah yang berkontribusi cukup besar sehingga ternyata lebih daripada 95% guru-guru kita itu tidak mengoptimalkan Canva sebagai salah satu sarana media pembelajaran yang bagus untuk siswa? Kok suaranya nggak masuk ya Ustaz ya? Kok suaranya nggak masuk ya Ustaz? Bismillah. Baik, menanggapi yang Pian tanyakan tadi, kenapa jadi para pengajar itu tidak memaksimalkan fitur yang ada di Canva gitu ya untuk pembelajaran. Bisa jadi karena memang para pengajar sekarang itu sudah merasa cukup sesuai dengan yang apa sudah mereka upayakan. Jadi sudah merasa cukup ketika sudah memberikan PowerPoint, merasa itu sudah bisa diterima oleh para peserta didik. Padahal peserta didik kita saat ini itu beda zaman dengan kita. Kalau kita zaman dulu kan ketika guru atau dosen itu ngajar pakai UHP, itu kan udah luar biasa kan daripada pakai buku saja. Nah maka di zaman kita ketika ada yang ngajar pakai LCD itu setingkat lebih maju dari memakai UHP. Habis itu LCD sekarang sudah menjamur apalagi di sekolah swasta kan itu hampir setiap kelas ada LCD atau TV LED. Dan itu juga sekarang menjadi hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa lagi dilihat oleh para peserta didik. Oleh karena itu, harusnya setiap pendidik itu bisa menampilkan yang lebih menarik, yang tidak biasa. Kalau misalkan tadi fitur Canva itu hanya sebatas dimaksimalkan di slideshow-nya, PPT-nya,
itu bisa digali lagi lebih dalam oleh para pendidik, bisa dengan mencari certified Canva. Jadi kan Canva itu ada orang-orang yang certified dalam penggunaannya. Biasanya ikut pelatihan atau memang dia ikut kursus Canva dan menjadi orang yang tersertifikasi dalam penggunaan Canva. Bahkan ketika sudah punya sertifikat Canva itu, dia bisa membuka kelas-kelas bimbingan penggunaan Canva. Jadi harus tidak biasa para pendidik itu dalam menampilkan bahan ajar kepada peserta didiknya. Ya, karena di genggaman peserta didik itu banyak hal yang lebih menarik daripada pelajaran yang diberikan oleh para peserta didik saat ini. Jadi bisa jadi guru atau bahan ajar guru itu oleh peserta didik kita itu udah ketinggalan. Karena di genggaman mereka itu banyak konten atau hal-hal yang lebih menarik sehingga mereka tidak sabar untuk segera pulang agar bisa bermesraan dengan gadgetnya. Karena itu yang lebih dirindukan daripada gurunya. Nah, supaya guru itu jadi guru yang dirindukan, maka hadirnya pun juga harus yang luar biasa, tidak seperti guru biasa. Mungkin itu tanggapannya, sehingga para guru itu harus upgrade dirinya menjadi luar biasa di mata para peserta didik. Oh, Masya Allah. Oke. Terima kasih Ustadz untuk tanggapannya terkait pertanyaan ini. Jadi intinya kita memang harus terus meningkatkan diri ya Ustadz ya. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Nah, tadi kan sudah Pian jabarkan nih, paparkan juga kemungkinan penyebab masalah kenapa jadi sampai itu belum maksimal. Salah satunya tadi yang merasa cukup puas dengan apa yang sudah ada. Padahal kan kenyataannya ternyata peserta didik expect-nya lebih daripada itu ya. Nah, kira-kira nih Ustadz, apa sih yang bisa kami lakukan begitu ya, supaya kita itu bisa tetap terus upgrade diri, semangat gitu ya Ustadz ya. Karena jujur kemarin itu hasil diskusi kami ya, di teman-teman di kantor ustazah, sebenarnya bukannya kami itu tidak mau upgrade diri Ustadz, cuma ya memang faktor lelah. Kami itu semacam, dari pagi sampai sore merasa kelelahan Ustadz, dengan seluruh aktivitas yang kami jalani setiap harinya. Sehingga dan kami juga sadar diri sebenarnya. Sadar aja sebenarnya apa yang kami berikan itu sebenarnya belum cukup gitu. Nah, tapi setiap kali kami mau coba, mencoba hal baru, kan yang namanya mencoba hal baru bukan hal yang mudah ya Ustadz ya. Pertama, ya memang kita harus cari dulu tadi siapa yang bisa belajar dan tentunya itu perlu waktu gitu. Nah, mungkin adakah solusi atau mungkin saran yang bisa Pian sampaikan untuk kami atau boleh jadi programkah khusus buat kami agar kami ini senantiasa bersemangat mengupgrade diri Ustaz? Nggih, gitu. Nggih, baik. Keinginan untuk upgrade diri ada ya, alhamdulillah itu patut disyukuri dulu. Karena ada keinginan, itu namanya faktor pengubah dari dalam. Dan itu yang utama. Karena katanya kan telur itu kalau ada gerakan perubahan dari dalam, maka akan ada muncul kehidupan baru. Tapi kalau telur itu dia retak dari faktor eksternal atau luarnya, maka dia akan jadi telur ceplok atau telur dadar. Jadi keinginan atau semangat untuk upgrade diri itu misalkan ada, itu patut disyukuri dulu. Yang kedua, ternyata ada kendala. Kendalanya nggak ada waktu, kecapean, dan seterusnya. Insya Allah kalau misalkan keinginan itu kuat, maka faktor-faktor yang mengalahkannya itu akan bisa dilampaui, akan bisa dilampaui ya, disingkirkan. Karena saking semangatnya, saking inginnya upgrade diri. Insya Allah ada jalan. Habis itu supaya rame, tidak berjuang sendiri, ya cari orang-orang yang semangat tadi, teman-teman. Apalagi sekarang ada guru penggerak,
Biasanya kan itu kalau nggak salah ada materi tentang optimalisasi Canva. Nah, bikin komunitas supaya memang pengoptimalan aplikasi Canva itu kita dapatkan dari hasil sharing komunitas. Ya, kalau misalkan teman-teman di sekolah kita tidak ada juga, ya maka langkah selanjutnya adalah memang mencari Canva certified tadi, orang yang sudah bersertifikasi Canva. Nah, saya kenal tuh ada di BPMP itu sudah banyak para instruktur yang bisa memberikan materi tentang pengoptimalan media Canva. Terus saya juga ada kenalan namanya Pak Lukman Nur Hakim. Ini NF Banjarbaru, beliau certified Canva. Bahkan bisa sampai ngajar apa tadi? Bikin pelatihan, bisa beliau certified sudah soalnya. Itu bisa nanti kalau misalkan memungkinkan Ustadzah ada berapa teman, kita bikin jadwal waktu, saya jadwalkan dengan beliau nanti. Masya Allah, memang luar biasa, beda berbicara dengan pakarnya langsung nggih, Ustaz. Ketika ulun paparkan masalah langsung ada solusinya, alhamdulillah. Jadi insyaallah kami sangat bergembira ini Ustaz mendengar kabar baik yang pian sampaikan, bahwa ternyata pian memang ada kenal dengan, apa tadi yang sertifikat Canva tadi Ustaz lah? Nggih, dan Masya Allah berarti kan kami langsung difasilitasi nih untuk ibaratnya upgrade diri, langsung belajar, berlatih bagaimana cara menggunakan Canva. Benar-benar kami tunggu Ustaz pelatihan Canva ini sehingga kita bisa maksimal belajar, dan mengajar anak-anak di kelas. Terima kasih banyak Ustaz untuk saran, masukan, bahkan nanti kami benar-benar tunggu kegiatan yang di mana memang kita bisa upgrade diri melalui optimalisasi penggunaan Canva itu tadi. Jazakallahu khair Ya, Ustaz atas waktunya. Terima kasih banyak ya sudah sama-sama. mau mendengarkan semua pertanyaan dari ulun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.